Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Nah, Bapak Ibu, pengkhotbah ini mengingatkan kepada kita bahwa begitu acaknya kehadiran bencana, hal-hal buruk yang tidak menentu, yang dapat mungkin mengganggu dan juga bisa menjadi ancaman dalam kehidupan kita. Maka kalau kita berpikir bahwa kesiapsiagaan itu cukup gitu ya, ternyata kesiapsiagaan saja seringkali tidak efektif. Dan kesiapsiagaan saja itu seringkali costly gitu ya, untuk bisa diterapkan setiap saat dan setiap waktu. Nah, sebaliknya kemampuan untuk kembali secepatnya ke keadaan keseimbangan atau kestabilitas itu adalah sesuatu yang lebih efektif. Jadi tidak kesiapsiagaan saja tidak cukup, butuh resiliensi, gitu ya. Nah, individu yang bisa menunjukkan ini, gitu ya, keseimbangan secara fisiknya, secara psikologisnya, secara spiritualnya, ataupun keluarga, ataupun organisasi, ataupun komunitas yang stabil dalam menghadapi guncangan dalam perjalanan hidupnya, maka mereka itu akan sanggup membangun sebuah entitas yang tangguh. Nah, Bapak Ibu, kesulitan itu adalah satu fakta dalam kehidupan kita. Sementara kalau kita katakan bencana, itu datangnya mungkin sesekali saja dalam perjalanan hidup kita. Dan biasanya bencana yang sesekali datang itu bisa kita toleransi dengan baik untuk orang-orang yang biasa hidup ya di dalam pergumulan begitu ya. Tetapi kalau bencana atau gangguan itu begitu parah dan bahkan itu datangnya tidak terduga, dan bahkan itu bisa mengancam keberlanjutan produktivitas organisasi dan juga kehidupan kita sebagai individu termasuk orang Kristen di tengah-tengah misalnya kita lagi masa-masa jayanya, maka dibutuhkan resiliensi dalam menghadapinya. Nah, Bapak Ibu, saya akan menggambarkan resiliensi itu dengan gaya pegas gitu ya. Jadi resiliensi itu sebenarnya mengacu pada gaya pegas gitu ya. Jadi kalau kita melihat pegas yang ada di sebelah kanan ya, gambar pegas itu maupun gambar anak panah tadi ya, panah yang meluncurkan anak panah, kita bisa melihat bahwa baik panah maupun pegas ini punya daya lentur atau daya lenting begitu ya, daya lentur dan daya lenting. Jadi kalau kita tahu apa itu pegas, pegas itu punya kemampuan dan ketahanan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Jadi sekalipun ditekan atau sekalipun direnggangkan, namun pada akhirnya pegas ini akan punya kemampuan untuk kembali ke bentuknya semula tanpa mengalami kerusakan dan tanpa mengalami perubahan bentuk. Nah, Bapak Ibu, demikian juga dengan resiliensi. Ya, jadi kalau kita simpulkan ada beberapa definisi dari resiliensi ini, yaitu adalah kemampuan individu untuk kembali segera menghadapi, mengatasi situasi yang berisiko dan penuh tekanan melalui pertahanan kompetensi yang dimiliki serta adaptasi yang positif dan fleksibel terhadap perubahan dari pengalaman yang penuh tekanan. Ya, lalu definisi yang berikutnya ini berdasarkan teori ilmu psikologi ya. Jadi resiliensi itu diartikan sebagai
kemampuan atau kapasitas yang dimiliki seseorang untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan, bahkan menghilangkan dampak buruk yang merugikan di tengah situasi yang sulit. Lalu resiliensi ini juga disederhanakan dengan kemampuan untuk meresponi masalah dan tekanan secara sehat. Jadi bagaimana kita merespon masalah dan tekanan yang ada dalam kehidupan kita itu secara sehat, itu adalah resiliensi. Nah, dalam bahasa yang sederhana demikian Bapak Ibu ya. Kekuatan untuk bisa tetap bertahan ya, tetap bisa survive ya di tengah-tengah segala macam krisis kehidupan. Nah, yang menarik adalah Reivik dan Shedd ini mengkategorikan ada 7 aspek dalam resiliensi ini. Nah, apa sajakah 7 aspek itu? Yaitu yang pertama adalah regulasi emosi ya. Regulasi emosi. Regulasi emosi itu adalah kemampuan untuk tetap tenang dalam kondisi yang penuh tekanan. Sementara kontrol impuls itu adalah kemampuan untuk mengontrol dorongan-dorongan yang ada dalam diri dan menunda kepuasan. Optimisme itu adalah individu yang punya optimisme ini akan merasa yakin bahwa berbagai hal itu dapat berubah menjadi baik, begitu ya. Kemudian analisis kasual ya, analisis kasual ini adalah istilah merujuk pada kemampuan individu untuk secara akurat itu mengidentifikasi penyebab-penyebab dari masalah mereka. Sedangkan empati ini menggambarkan sebaik apa sih seseorang itu bisa membaca petunjuk dari orang lain berkaitan dengan kondisi psikologis maupun emosional orang itu. Sementara self-efficacy ini menggambarkan tentang keyakinan seseorang bahwa dia dapat memecahkan masalah yang dialaminya dan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk mencapai kesuksesan. Dan terakhir, pencapaian ini menggambarkan kemampuan seseorang untuk meningkatkan aspek positif di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu, orang yang memiliki resiliensi itu ditandai dengan dia punya temperamen yang lebih tenang. Dia bisa menciptakan hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya, dengan keluarganya, dengan lingkungannya, begitu ya. Kemudian dia punya kemampuan yang baik untuk bangkit dari tekanan dan berusaha untuk mengatasinya. Tentu dengan cara-cara yang sehat ya. Kemudian kemampuan untuk mengendalikan perasaan dan dorongan di dalam hati. Punya kemampuan juga untuk dapat bangkit dari masalah dan berusaha untuk mengatasinya. Mandiri, mudah mengambil keputusan berdasarkan pemikiran, inisiatif, dan punya empati, punya kepedulian yang tinggi terhadap sesamanya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi resiliensi seseorang. Yang pertama adalah self-esteem-nya. Jadi, punya self-esteem yang baik, ya, memiliki self-esteem yang baik pada masa individu ini, pada masa individu, maka itu bisa membantu individu ini dalam menghadapi masa-masa kesengsaraannya. Gitu ya. Jadi kalau dia punya self-esteem yang baik, dia akan tertolong untuk menghadapi masa-masa buruk, masa-masa sulit, masa-masa sengsara. Kemudian yang kedua adalah dukungan sosial, ya, atau social support. Dukungan sosial ini dihubungkan dengan resiliensi berkaitan dengan bagaimana mereka itu bagaimana mereka mengalami kesulitan dan kesengsaraan ini bisa meningkatkan resiliensinya, resiliensi dalam dirinya ketika pelaku sosialnya, orang-orang yang berlaku itu ya sekelilingnya itu punya support gitu ya, dia punya support di sekitarnya sehingga menolong dia dalam menyelesaikan masalah, menolong mereka dalam proses mereka bangkit kembali. Jadi support dari lingkungan sosialnya yang mau menolong dia untuk bisa menyelesaikan masalahnya dan bangkit lagi. Kemudian emosi positif, ini adalah faktor yang penting juga dalam membentuk resiliensi individu, karena emosi positif itu dibutuhkan ketika menghadapi situasi yang kritis.
Dan dengan emosi yang positif ini, maka bisa berkurang stres dan juga penyelesaian itu bisa lebih efektif. Nah, yang keempat adalah spiritualitas. Jadi ini adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiliensi pada individu, yaitu ketabahan atau ketangguhan dan keberagaman serta spiritualitas. Nah, dalam hal ini pandangan spiritualitas pada individu percaya bahwa Tuhan adalah penolong dalam setiap kesengsaraan yang dialaminya. Jadi tidak hanya manusia yang mampu menyelesaikan segala kesengsaraan yang ada, dan bahwa dia percaya bahwa Tuhan adalah penolong setiap hambanya. Nah, Bapak Ibu, aspek positif dari spiritualitas ini juga membantu individu dalam memulihkan perasaan kontrol diri dalam situasi yang berisiko tinggi, ya, dan membantu perkembangan adaptasi dalam sebuah situasi saat misalnya dia sakit kronis atau dia dalam kondisi yang tidak seimbang. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa baru di salah satu universitas di Indonesia yang bertujuan untuk menguji pengaruh spiritualitas terhadap kesehatan mental mereka. Nah, hasil analisisnya menunjukkan bahwa spiritualitas itu ternyata mampu menjadi penentu bagi tinggi rendahnya kesehatan mental pada mahasiswa baru itu. Nah, menurut penelitian ini, spiritualitas yang dimiliki oleh mahasiswa itu mampu menghindarkan mahasiswa itu dari kondisi seperti stres, depresi, akibat penyesuaian diri mereka terhadap lingkungan dan sistem belajar yang baru. Jadi spiritualitas ini memberikan kekuatan bagi individu untuk mengalami yang mengalami emosi negatif dan meningkatkan resiliensi, kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh ketika menghadapi tekanan hidup. Nah, ada satu tulisan yang menarik dari Bapak Robert J. Wicks, gitu ya. Dia seorang yang ahli dalam bidang psikologi dari Hahnemann Medical College dan Hospital, dan juga dia berada di Fakultas Universitas Loyola di Maryland. Dia menerbitkan ada banyak buku. Nah, salah satu tulisannya berkaitan dengan resiliensi spiritual mengatakan bahwa resiliensi spiritual ini bukan hanya tentang pulih dari kesulitan. Ini tentang bangkit kembali dengan cara yang menghasilkan pengetahuan yang lebih dalam tentang Tuhan dan diri sendiri. Dengan bimbingan yang benar selama masa-masa sulit dan periode kebingungan, rasa sakit dan stres. Kita memiliki kesempatan unik untuk memelihara hubungan kita dengan Tuhan dan memungkinkannya tumbuh dengan cara yang mengejutkan. Jadi, Bapak Ibu, bencana yang tidak terduga atau sesuatu yang terjadi yang tidak terduga di dalam kehidupan kita itu adalah saat-saat yang menguji kita, begitu ya. Banyak dari kita yang dipaksa kemudian untuk menyesuaikan kembali rencana-rencana yang sudah kita buat untuk masa depan kita dan kemudian menemukan keberanian dan fleksibilitas untuk kemudian kita mengimprovisasi hari-hari kehidupan kita. Kita harus berkreasi dengan hari-hari kehidupan yang harus kita jalani saat ini. Namun keeratan hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu memberikan kita satu energi dan juga mendorong kita untuk memiliki satu kedisiplinan untuk terus-menerus menempa jalan hidup kita untuk mencapai masa depan. Nah, resiliensi spiritual ini akan mengangkat semangat kita dengan optimis dan mengupayakan apa yang diperlukan untuk bertahan hidup di masa-masa sulit dan masa-masa tegang sampai kita mencapai di masa depan yang kita tuju dan kita harapkan. Nah, kemudian yang patut kita sadari bahwa resiliensi satu pribadi itu rupanya berbeda dengan pribadi yang lainnya. Nah, ibaratnya seperti yang ada di hadapan kita, Bapak Ibu ya. Ada dua buah kursi ya. Sama-sama barangnya berupa kursi. Tapi kursi ini punya kekuatan atau daya tahan yang berbeda satu dengan yang lain, ya tidak sama ya.
Ada kursi yang mungkin baru diduduki sudah meleot begitu ya. Kalau diberikan beban berlebihan sedikit langsung rusak. Tetapi ada kursi yang tetap bisa bertahan sekalipun ada beban yang berlebihan di atasnya. Nah, demikian juga ini menggambarkan tentang manusia, Bapak Ibu ya. Setiap manusia itu punya resiliensi yang berbeda-beda. Ada orang yang mengalami banyak masalah yang besar, tapi dia bisa berdiri dengan tersenyum. Ada juga orang yang hanya mengalami masalah sepele saja, tapi seolah-olah dunia ini sudah runtuh, begitu ya. Dunia ini sudah mau kiamat, ibaratnya ya. Nah, apa yang membedakannya? Apa yang membedakan adalah rupanya adalah spiritual resiliensinya. Nah, Bapak Ibu, ya, Alan K. Harkness menuliskan bahwa spiritual resiliensi seseorang itu erat kaitannya dengan kemampuan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan kita melihat bahwa sejarah di dalam Alkitab maupun orang-orang Kristen di masa lalu, banyak orang yang tercatat di Alkitab dan sejarah gereja adalah orang-orang yang memiliki spiritual resilience yang sangat baik ya. Ya, misalnya siapa saja mereka itu? Ya, mereka adalah orang-orang yang bertahan dan akhirnya bisa keluar dari segala macam krisis hidupnya. Misalnya adalah Abraham, ya. Abraham, ya, dia memiliki iman yang resilient dalam menantikan pengenapan janji Tuhan selama puluhan tahun dan akhirnya menerima anak yang dijanjikan. Siapa lagi? Dia adalah Yusuf yang berhasil membangun resilient imannya di tengah proses yang sukar selama 13 tahun di negeri orang, akhirnya berhasil menjadi Perdana Menteri di Mesir. Daud berhasil resilient di tengah pelarian akibat dikejar Saul dan akhirnya keluar sebagai pemenang dan menjadi raja atas Israel. Sadrah, Mesah, Abednego, dan Daniel pernah mengalami masa-masa yang sangat berat. Mereka resilient, mereka akhirnya mengalami kemuliaan yang besar. Ayub sempat mengalami proses yang begitu mengerikan, tapi dia tetap resilient dan akhirnya dipulihkan 2 kali lipat. Tuhan Yesus sendiri ya resilient sampai akhir dan sampai selesai. Itu sebabnya kepadanya diberikan nama di atas segala nama. Paulus dan para rasul juga mengalami penderitaan, kesesakan dan kesukaran yang besar dalam pelayanannya, tetapi mereka tidak menyerah ya, resilient sehingga Injil dapat disiarkan sampai kepada bangsa-bangsa. Nah, ini sekarang kita mau berbicara tentang komunitas yang resilient gitu ya. Di dalam Alkitab pun ada kisah-kisah bagaimana komunitas Kristen itu diperhadapkan dengan penderitaan, penganiayaan, dan penyiksaan ya. Dalam surat 1 Petrus maupun dalam Injil Lukas gitu ya, kita melihat bagaimana orang-orang Kristen pada masa itu sedang mengalami penderitaan yang berat atas iman mereka kepada Yesus. Pada waktu itu, Bapak Ibu, mereka berada di bawah pemerintahan Kaisar Romawi yang anti-Kristen. Ada 10 Kaisar Romawi yang anti-Kristen dan pada waktu itu yang memerintah adalah Kaisar Nero. Nah, pada tahun 64, kebakaran itu terjadi di Roma dan berlangsung selama 6 hari dan itu menghanguskan sebagian besar kota. Dan Kaisar Nero ini diyakini telah memerintah untuk membakar kota. Tetapi Bapak Ibu, ketika pusat kota Roma itu terbakar, Kaisar Nero menuduh orang-orang Kristen atas insiden kebakaran itu. Padahal menurut tradisi, Nero sendiri yang membakarnya. Sehingga orang-orang Kristen mengalami satu penganiayaan yang hebat
Banyak orang Kristen yang dilempar di area sirkus menjadi makanan binatang buas. Hukuman mereka ini dijadikan hiburan utama pada pesta-pesta umum. Orang banyak berjubel menikmati tontonan itu, mereka tertawa, bertepuk tangan menyaksikan korban yang sedang menghadapi maut. Sebagian disalibkan, yang lain dibungkus dengan kulit binatang liar dan dilemparkan ke arena untuk dicabik-cabik oleh binatang yang buas, begitu ya. Sebagian lagi dipaku pada salib dan dibakar hidup-hidup. Nah, dalam sejarah memang Nero dikenal sebagai kaisar yang kejam. Dia bahkan tega membunuh ibunya sendiri demi memuluskan karirnya di kekaisaran Romawi. Jadi Bapak Ibu, ahli sejarah Romawi Tacitus pernah mengatakan bahwa siksaan ditimpakan kepada para pengikut Kristus begitu mengerikan sehingga penduduk Roma merasa kasihan kepada mereka dan di kekejaman Nero. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat konteks dari perikop ini, ya, kita bisa melihat bahwa ada multidimensional krisis yang dialami oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Jadi kalau di sini ada multidimensional krisis, ya, mungkin saat ini kalau kita menempatkan diri pada posisi bencana COVID, ya. Nah, kalau kita menempatkan diri pada posisi bencana COVID-19, maka kita bisa melihat bahwa sebetulnya apa yang kita alami saat ini tidak ada seberapanya ya kalau dibandingkan dengan yang dialami orang-orang pada waktu itu. Ya, kita mungkin saat ini sedang mengalami bencana wabah penyakit, ya mungkin juga ada beberapa bencana alam, tapi itu tidak seberapanya ya dengan bencana yang dialami oleh orang-orang pada zaman itu. Nah, lalu Paulus membagikan tentang kualitas resilient yang dimiliki komunitas Kristen dalam masa-masa penderitaan itu, yaitu sabar dalam penderitaan, kesesakan, dan juga kesukaran, dan itu akan menghasilkan suatu ketekunan dan juga kemurnian. Nah, Bapak Ibu, resiliensi komunitas kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari juga pernah dialami oleh masyarakat masyarakat Jepang ya, di mana mereka diajarkan untuk bisa beradaptasi dari potensi gempa bumi dan tsunami yang bisa menyerang mereka kapan saja. Jadi adalah kapasitas komunitas masyarakat bertahan berhadapan dengan potensi bencana yang ada. Nah, berkaitan dengan resiliensi komunitas gitu. Jadi apa yang menjadi peran kita masing-masing berkaitan dengan komunitas kita untuk kita bisa menunjukkan sebagai komunitas yang resilient. Yang pertama adalah masing-masing pribadi kita harus bisa memenangkan inner journey kita dengan resiliensi. Ya, jadi masing-masing kita tentu ada perjuangan-perjuangan pribadi yang harus kita menangkan, gitu. Karena kemenangan kita atas perjuangan-perjuangan pribadi menjadi tonggak, jadi bagi kemenangan komunitas kita juga, begitu. Nah, kemudian pelayanan yang holistik, pelayanan yang integratif, dan pelayanan inklusif juga menjadi satu dasar bagi pelayanan kita. Pelayanan holistik itu adalah pelayanan yang memerhatikan manusia secara keutuhan, entah itu komisi anak, entah itu komisi remaja, komisi pemuda, kemudian komisi dewasa, ataupun komisi usia indah, dilihat sebagai seorang pribadi yang utuh dengan kebutuhan dan juga dengan keberadaan dirinya. Sehingga pelayanan yang holistik ini jadi bisa memperhatikan semuanya ya, kesehatan fisik, kesehatan mental, kebutuhan spiritual, dan lain sebagainya. Dan saya lihat kalau di GKI Pondok Indah, pelayanan holistik ini adalah sesuatu yang sudah dipraktekkan ya. Kemudian integratif, holistik dan integratif. Ya, integratif yang dimaksud di sini adalah pelayanan yang integratif ini dilakukan
berkaitan dengan bagaimana memiliki satu kurikulum yang terintegrasi, begitu ya. Jadi suatu mimpi yang besar kalau misalkan anak-anak misalnya ya itu mendapatkan satu kurikulum yang terintegrasi, baik apa yang mereka dapat di sekolah maupun yang mereka dapat di gereja maupun apa yang dia apa yang maupun apa yang disampaikan kepada orang-orang dewasa di sekitarnya, sehingga mereka bisa belajar sesuatu yang sama. Nah, kemudian inklusif ya, pelayanan inklusif itu adalah pelayanan yang tidak ya, menerima semua orang hadir ya, semua orang untuk hadir di tengah-tengahnya. Jadi pelayanan yang menginclude semua orang tanpa membeda-bedakan. Dan pelayanan yang inklusif ini juga memungkinkan komunitas itu menjadi komunitas yang inklusif, ya, membentuk pemimpin-pemimpin gereja yang inklusif dalam kepemimpinan yang inklusif, sehingga inklusivitas dalam pelayanan sebuah komunitas itu dapat membawa dampak dan juga baik secara internal maupun secara eksternal. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara kolaboratif dan sinergi. Dan ini bisa dilakukan secara intergenerasional, gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara intergenerasional ini bisa mewujudkan satu kolaborasi dan sinergi yang apik, ya, yang harmonis, yang baik, yang saling mengisi, gitu ya. Jadi seringkali dalam sebuah jemaat itu perkembangan komisi-komisi itu juga tidak sama, ya, mungkin ada komisi yang tertinggal, ada komisi yang sangat maju. Nah, seringkali pemikiran kita itu untuk komisi-komisi yang tertinggal, begitu ya, kita berharap bahwa dia akan menyusul ketertinggalannya untuk mencapai satu titik standar yang diharapkan, begitu ya. Tetapi berbicara tentang kolaboratif dan sinergi, maka kita bisa menopang, gitu ya, komisi-komisi yang atau badan pelayanan yang mungkin saat itu masih lemah, gitu ya, atau masih kurang, ya, khususnya kalau dalam konteks sekarang ini bicara tentang digitalisasi, tentu ada beberapa badan pelayanan yang yang agak gagap teknologi, begitu ya. Lalu bagaimana anak-anak muda di komisi remaja, komisi pemuda ini bisa menolong secara integrasi dengan semangat intergenerasional ini, menolong komisi-komisi yang masih gagap teknologi untuk mereka bisa memakai teknologi itu dengan baik sehingga bisa diatasi kesulitan bersama. Jadi tidak menunggu yang satu itu bisa mencapai sesuatu, tetapi yang sudah mencapai pada titik tertentu dia mau mensupport, gitu ya, mensupport generasi-generasi yang lainnya sehingga terjadi proses ini. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa jalan yang mulus dan lurus itu tidak akan pernah menghasilkan pengemudi yang hebat. Laut yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang tangguh. Langit yang cerah tidak akan menghasilkan pilot yang handal. Hidup yang tidak ada masalah tidak akan membuat seseorang itu menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang resilient. Jadi Bapak Ibu, resilient spiritualitas sebuah komunitas iman itu penting karena apa? Kalau kita melihat dari sejarahnya tadi, bahwa komunitas beriman yang resilient di masa-masa yang lalu itu adalah tonggak kehidupan beriman kita pada zaman sekarang. Maka komunitas beriman yang resilient pada zaman kita ini juga akan menjadi tonggak hidup beriman bagi generasi-generasi kita, generasi-generasi penerus kita. Oleh karena itu memang kita harus berjuang menjadi komunitas iman yang resilient dalam situasi kondisi hidup seperti apapun, karena kesulitan hidup itu selalu ada dari zaman ke zaman. Baik, terima kasih. Mungkin ada itu yang bisa saya sampaikan sementara. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu.
Mari silakan Bapak Ibu. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu. Saya akan coba melihat juga di chat. Angkat tangan dong. Halo. Ya, silakan. Halo, perkenalkan aku Gracia. Ya, aku tadi tertarik banget sih pembahasan resiliensi spiritual. Menurut aku tuh topik yang sangat cocok banget yang apa yang sedang aku lagi coba baca-baca, lagi dalami. Terus aku pengen nanya, tadi kan ada tulisan pembahasan tentang pelayanan holistik, integratif, dan inklusif. Untuk pelayanan holistik itu berarti untuk mental, fisik, dan spiritual. Aku boleh tanya lebih dalam nggak, Kak Ibu Pendeta Yerusa gitu? Boleh. Iya, Nah, bisa dijabarkan nggak gitu? Aku paling nggak pengen tahu gitu. Ya. Terima kasih. Baik, tentang pelayanan holistik integratif ya, Kak. Apakah suara saya sudah jelas? Tadi sempat suaranya kurang jelas ya? Iya, tadi agak cepat gitu. Terus aku kayak... Oke. Ya, sebentar. Oke, sebentar ya. Saya coba untuk change ini sebentar. Apakah sudah lebih jelas? Jelas. Ya, sudah lebih jelas? Ya, oke. Nah, tadi pertanyaan dari Kak, siapa Kak namanya Kak? Gracia. Kak Gracia ya. Ya, Kak Gracia tadi menanyakan tentang pelayanan holistik, integratif, dan inklusif ya. Contoh-contohnya ya Kak ya. Iya, betul. Dan supaya maksudnya aku bisa menerapkan di diri aku atau mungkin orang-orang yang aku sayangi gitu. Oke, baik. Nah, jadi kalau tentang pelayanan holistik integratif ini kebetulan adalah sesuatu yang memang lagi kami garap ya di Komisi Anak Gratis Jakarta Barat gitu ya. Jadi pelayanan holistik integratif yang kami kerjakan itu adalah pelayanan yang memang memperhatikan anak itu sebagai satu pribadi yang utuh. Jadi dasarnya itu kita mau jadi gereja yang ramah anak begitu ya. Nah, gereja ramah anak itu kita wujudkan dalam bentuk pelayanan anak yang holistik integratif. Misalnya nih dalam kategori anak ya. Nah, nanti bisa diimplementasikan ke komisi-komisi yang lain. Nah, jadi lalu apa yang kita perhatikan dalam diri anak adalah keseluruhan diri anak begitu ya. Jadi kita kemudian mulai menyentuh bagian-bagian dari diri anak yang selama ini mungkin kelewat jadi concernnya gereja gitu. Nah, kami menetapkan ada 5 pilar gitu ya, 5 pilar yang kita mau perhatikan dalam diri anak gitu ya. Jadi seperti dalam misalnya stimulasi dini, kemudian parenting, kemudian nutrisi, kesehatannya gitu ya, kemudian hak dan proteksinya begitu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang mungkin selama ini nggak kesentuh ya dalam diri anak untuk ini, termasuk kalau bicara hak dan proteksi itu hak anak berbicara, hak anak berpendapat. Selama ini anak-anak tuh biasanya di gereja hanya melakukan apa yang menjadi ide kakak-kakak gitu ya. Tapi satu kali boleh nggak kalau misalnya dalam program kerja itu kita tanya anak-anak gitu ya, interest dari anak-anak itu apa, kemudian itu diprogramkan. Nah itu sebetulnya sudah merupakan kita menghargai hak anak begitu. Nah kemudian juga bagaimana bicara tentang itu juga kita juga bagaimana gereja juga memberikan tempat untuk anak-anak ini bisa berkonsultasi begitu ya, akan ada kebutuhan-kebutuhan apa yang dia punya gitu ya untuk berkaitan dengan dia butuh semacam tempat konseling, kit konseling center begitu ya, yang mana anak-anak ini boleh men-sharingkan apa yang menjadi perasaannya begitu ya. Jadi ada perhatian pada anak-anak. Nah, kemudian program-program yang kami lakukan yang kemarin sudah berlangsung, kami berkolaborasi kebetulan ketika kita melihat ya bahwa ternyata ketika mau melayani anak secara holistik integratif itu kami sebagai klasis pun nggak mampu begitu ya,
Karena ketika melihat bahwa ketika melayani anak holistik integratif ternyata juga bukan hanya anak-anak dalam gereja, tapi anak-anak juga di luar gereja menjadi satu tanggung jawab kita, maka kemudian itulah yang mendorong kita untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Jadi kita berkolaborasi ketika kita mau ngomong tentang gizi, kita kolaborasi dengan UPH pangan, gitu ya. UPH mereka punya prodi pangan, mereka punya satu program pangan fungsional, jadi kami mendorong ada nggak pangan fungsional yang kira-kira bisa dibuat oleh orang tua di masa pandemi ini, yang mungkin misalnya tadinya biasa ikan salmon, mungkin ikan salmon bisa digantikan satu bahan yang murah apa gitu ya, pangan fungsionalnya begitu. Biasanya misalkan anak harus mengkonsumsi sesuatu yang mahal, nah ini kalau istilahnya pakai bahan-bahan yang ada di sekitar digantikan dengan apa begitu. Jadi ini menjadi pengetahuan orang tua juga, karena kan terdampak pandemi ya, penerimaan orang tua juga jadi berkurang. Nah, maka apa kira-kira bagaimana tetap memberikan gizi kepada anak-anak. Terus kemudian ketika kemarin kita bicara tentang psikologi, kita bekerja sama dengan Pusat Lembaga Psikologi Ukrida begitu ya. Dan juga ya kita juga bekerja dengan Universitas Maranatha begitu. Nah kemudian ketika kita bicara tentang ada juga tentang literasi keuangan ya, literasi keuangan sejak dini. Jadi bagaimana mengajar anak-anak itu untuk boleh memplanning masa depannya sejak dini, dan itu bahkan bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana. Nah begitu. Jadi melihat anak itu sebagai keutuhan mendorong kita, atau bukan hanya anak ya, jadi melihat pribadi yang kita layani secara holistik itu membuka peluang untuk kita melayani dalam hal yang lebih luas lagi. Dan ketika kita melihat keluasannya, kita akan menyadari bahwa kita butuh kolaborasi, kita butuh berjejaring untuk bisa melakukannya, sehingga kita tidak melakukannya sendiri, tapi kita melakukannya bersama yang lain. Kita aja Kak Gracia ya. Terima kasih banyak ya penjelasannya, Kak Yerusa. Thank you. Oke. Silakan Pak BNI. Pak BNI Murtono. Ya. Silakan. Ya. Terima kasih kesempatannya Bu Maria Yerusa. Salam kenal. Mohon maaf saya nggak buka kamera. Ya, internetnya jelek sekali. Ya. Dari apa yang dipaparkan tadi itu sangat komprehensif ya. Bahkan materi ini sebetulnya menurut saya nggak ringan gitu ya. Justru karena tidak ringan ini ya menjadi satu keprihatinan buat saya. Pertama, ini materi yang baik, tapi pesertanya kayaknya yang laki-laki cuman saya sama Pak Hari di awal-awal tadi saya lihat ya. Bapak-bapaknya kemana? Satu itu. Kedua, gimana sih kita bahasa sederhana dari makna resiliensi itu yang saya tuh masih kayak galau gitu untuk pertama kali mendengar gereja memilih salah satu virtue-nya, memilih satu kebajikannya adalah kok daya lenting gitu. Saya lebih suka kalau resiliensi itu diartikan sebagai daya juang. Bener nggak sih kalau saya bilang daya juang gitu? Karena dengan kita menggunakan bahasa yang sederhana, tadi ada kata menanamkan inner dulu gitu ya ke masing-masing sebelum masuk ke komunitas. Bukankah ini jauh lebih penting gitu? Artinya kalau saya ingat kalau di pendidikan itu rasanya namanya daya juang itu kayak di Tirta Marta itu yang ditanamkan dari awal itu SMP mulainya. Jadi mungkin kalau step-step pertumbuhan itu kalau tadi dikatakan terlibat di Klasis Komisi Anak Jakarta Barat, pengalaman baik pribadi maupun bersama komunitas, saya lebih senang menggunakan kata daya juang dan itu di SMP. Karena sekarang kita prihatin nggak sih sama daya juang seorang anak zaman sekarang gitu ya, di mana daya juangnya kayaknya sebelum ada pandemi aja
kalau dibandingkan, mohon maaf nih, kalau bandingkan dengan generasi X atau generasi Y, itu kok daya juangnya juga kurang setuju saya dibilang mereka lebih berdaya juang gitu. Kalau nggak kita ajarkan gitu. Jadi yang pertama itu ini komprehensif, kedua kalau disederhanakan bener nggak sih kalau itu jadi daya juang. Yang ketiga, tadi Ibu Maria Yerusa menyatakan Pondok Indah itu punya pelayanan holistik. Saya mau balik tanya, yang mana ya gitu? Saya kok nggak merasakan gitu. Kok saya melihat aktivitas gereja ini terpuruk, hanya ada digital saja gitu. Kita merasa kayaknya kok kita punya kurang keberanian gitu untuk melakukan layanan-layanan di luar digital. Kalau saya sih melihatnya seperti itu gitu. Boleh kasih tahu kami pelayanan holistik yang dimiliki Pondok Indah itu yang mana gitu. Oke, cukup 3 itu saja. Terima kasih. Iya, baik Pak. Saya jawab satu-satu. Nanti kalau saya lupa, saya boleh bertanya kembali ya. Pertanyaannya apa ya? Oke, maaf. Yuk, silakan. Baik, yang pertama berkaitan dengan daya juang ya Pak ya. Jadi apakah resiliensi itu bisa disamakan dengan daya juang? Di dalam resiliensi itu ada daya juang. Jadi daya juang itu adversity ya Pak. Jadi adversity itu adalah gabungan dari IQ, EQ, SQ gitu ya. Jadi itu IQ, adversity quotient itu gabungan dari IQ, EQ, SQ. Nah, kemudian resiliensi ini gitu ya, resiliensi ini adversity itu menjadi bagian dari resiliensi. Begitu. Jadi kalau Bapak mengatakan apakah resiliensi itu adalah daya juang, ya di dalam resiliensi itu ada daya juang. Tetapi tidak hanya sekedar daya juang gitu ya. Karena daya juang itu diperhadapkan dengan ini kalau bicara milestone bagaimana orang menghadapi krisis kehidupan, ini krisis kehidupannya itu sudah tingkatnya sudah lebih ini ya, jadi udah lebih berat begitu ya, karena itu terjadinya secara tiba-tiba dan kemudian semacam bencana lah Pak gitu ya, itu kan terjadinya tiba-tiba, akibatnya bisa jangka pendek, jangka panjang begitu ya, dan kemudian kita juga bisa melihat bahwa butuh ketahanannya itu terus menerus begitu, pertahanannya itu terus menerus begitu. Jadi daya juang atau adversity itu ada di dalam bagian resiliensi itu, bagian dari resiliensi itu gitu ya, berkaitan dengan itu. Jadi kalau sebetulnya memang sederhananya resiliensi itu adalah sederhananya itu kekuatan untuk bisa seseorang itu bertahan di tengah segala macam krisis kehidupan. Tetapi krisis kehidupan yang dihadapi, yang dibutuhkan resiliensi itu adalah sesuatu yang sudah lebih daripada seseorang dengan adversity, begitu ya. Kalau adversity itu kan kayaknya kan perjalanan kehidupan. Jadi ketika ngadepin satu masalah, gimana nih? Dia akan berlaku sebagai apa nih, quitter, camper, atau itu ya dia akan yang mendaki, climber begitu ya, ketika menghadapi masalah itu. Nah ini tingkat persoalan permasalahannya itu sudah lebih besar gitu ya istilahnya. Jadi resiliensi ini jadi kalau resiliensi ini, kalau misalkan daya juang itu kan bagaimana dia mensikapi persoalan yang ada di depannya itu. Apakah dia akan quit, apakah dia akan camper, apakah dia akan climber sampai ke atas begitu. Jadi ini lebih pada semacam perjalanan menghadapinya. Tapi kalau resiliensi ini adalah bagaimana seseorang itu ketika menghadapi krisis dalam kehidupannya itu dia punya satu pola pertahanan yang lentur ya, yang itu akan yang akan membuat dia itu
punya kekuatan bertahan untuk mencapai pada satu titik seimbang yang kembali pada semula gitu, tidak akan kehilangan semangat atau tidak akan patah arang begitu, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pelayanan holistik ya yang dilakukan Pondok Indah ya. Ini terlepas dari metode apa yang dipakai ya. Tapi saya melihat ada banyak aspek yang sudah disentuh sebetulnya. Jadi kalau bicara tentang holistik kan bisa spiritual, bisa fisik, bisa mental. Nah, saya lihat ada pelayanan-pelayanan yang sebetulnya juga sudah menyentuh hal-hal itu walaupun metode yang dipilih itu secara daring ya. Tapi maksudnya berusaha untuk menyentuh itu ada gitu ya kegiatan-kegiatannya. Saya mungkin lupa persisnya apa, tetapi saya lihat ada berkaitan dengan yang menyentuh fisik, begitu ya, yang menyentuh mental dan spiritual, begitu. Nah, kemudian yang terakhir apa ya Pak? Yang ketiga ya Pak ya? Mungkin oke. Artinya begini, kalau tadi dinyatakan daya juang itu adalah levelnya seperti lebih rendah daripada daya lenting, saya mengkonfirmasi itu. Jadi daya lenting itu benar adanya gitu ya. Artinya kalau kita menerjemahkan resiliensi ke bahasa Indonesia sebagai daya lenting, which is itu juga tidak mudah dimengerti, ya itulah maksudnya gitu. Jadi memang daya lenting itu harus sampai climbing, artinya kan tadi Ibu jelaskan. Artinya memang daya juang aja tidak cukup ya. gitu. Jadi begini, bukan lebih rendah tapi begini. Jadi daya lenting itu kalau dia sudah sampai climbing, kemudian dia harus lagi mulai dari pendakian awal, dia siap. Begitu. Jadi ketika dia mendaki, terus kemudian dia harus mulai lagi dari awal, dia siap. Jadi bukan lebih rendah tapi ada di dalam resiliensinya itu. Gitu. Jadi dia punya kesiapan untuk memulai dari nol kapan saja begitu, mulai dari awal kapan saja begitu. Bahkan ketika dia sudah mencapai titik puncak climber itu, kemudian dia harus mulai lagi dari awal, dia siap gitu, dia bisa begitu. Oke, kalau gitu menurut ya nggak tahu, saya awam di psikologi, Ibu kan lebih ke psikologi, lebih menguasai, apalagi juga secara spiritual dan teologi. Di aspek usia, kalau tadi saya katakan SMP itu tepat nggak pendidikan mengenai resiliensi ini benar-benar ditekankan gitu ya? Ya. Usia 12-15 khususnya. Ya. Jadi kalau adversity betul Pak, itu di usia remaja ya, itu diajarkan. Tetapi rupanya resiliensi itu bisa kita ajarkan sejak usia dini Pak. Oke. Gitu. Jadi resiliensi itu kapan bisa kita ajarkan sejak usia dini? Misalnya begini. Jadi bicara tentang attachment ya, attachment itu kebergantungan seorang anak. Nah, jadi kalau misalkan anak itu diberikan treatment attachment kepada anak itu sebetulnya kan diawali dengan dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasarnya, begitu ya. Jadi kalau anak mendapatkan attachment yang tepat pada waktu dia bayi, waktu infant itu dipenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dengan baik, maka dia akan menjadi anak yang secure. Nah, ketika seorang anak itu mendapat attachment yang secure, maka nanti besarnya dia akan menjadi pribadi yang akan mudah bangkit dari kesulitan, dan dia akan menjadi pribadi yang akan mudah untuk berusaha mencoba kembali. Dia akan menjadi anak yang mungkin bisa jadi cemas, tapi dia bisa mengatasi kecemasannya, gitu ya. Nah, kalau misalkan dia dari sejak kecil itu tidak mendapat attachment yang secure ya, jadi dia insecure attachment gitu ya. Nah, tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya, maka dia akan menjadi pribadi yang seperti apa? Dia akan seringkali merasakan cemas yang berlebihan. Dia akan sulit mengatasi frustasinya gitu ya, sehingga dia akan cenderung jadi anak yang mudah menyerah.
dan dia akan ngalamin banyak hal yang bagi dia itu sangat melelahkan bagi dia gitu, karena itu berulang-ulang dia ada dalam posisi-posisi yang seperti itu. Nah, itu dimulai dari attachment. Nah, attachment itu dari apa? Misalnya sentuhan, gendongan, memberi ASI gitu ya. Jadi dari memang yang dibutuhkan anak saat itu, mengganti popok. Jadi itu dari sejak dini bisa diberikan. Terima kasih Pak Ben. Oke. Ya. Baik, terima kasih kembali. Cukup. Ya, baik Pak Ben. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, silakan. Mari Bapak Ibu, kita masih punya waktu sampai jam 19:20 gitu ya. Sebelum nanti kita menutupnya, mungkin selama waktu 20 menit ini, adakah Bapak Ibu yang masih mau bertanya? Aku boleh bertanya? Boleh banget, Kak. Iya, aku lagi senang banget topik ini. Aku tuh pengen nanya deh, kayak misalnya kan kebetulan teman-teman aku maupun aku kan punya teman nih beberapa gitu. Nah, aku tuh sering sadar bahwa ternyata banyak banget di kehidupan yang aku tahu tuh bahwa mereka tuh nggak punya attachment yang secure. Terus yang kadang tuh jadi aku kayak sedih gitu, kayak oh dia begini karena dia dulu kayak gitu, kayak dia cerita ke aku gitu-gitu. Kayak aku pengen bisa paling nggak melakukan sesuatu untuk mereka biar gimana ya ngomongnya ya. Mungkin lebih menginspirasi mereka di kehidupan. Misalnya aku belum berkeluarga nih, mungkin di hidup dia dengan berkeluarga, misalnya dia punya anak atau gimana, biar nggak jomplang gitu misalnya. Misalkan kadang, misal nih waktu itu aku ada satu teman yang kayak mungkin sang ibu bener-bener care banget sama anaknya, tapi mungkin papanya sibuk kerja atau gimana kan. Kadang kita nggak pernah tahu kan kalau ternyata mungkin si anak ini apa ya nyebutnya, tidak merasa secure karena kan kayak berarti oh sosoknya cuma mama doang atau gimana, jadi jomplang gitu kan. Nah aku pengen mungkin in the future aku bisa menerapkan hal tersebut biar mungkin nanti aku punya anak aku nggak jomplang gitu loh. Aku pengen menerapkan dimana kayak oh aku sebagai ibu bisa, nanti pasangan aku juga sebagai ayah bisa gitu nemenin anak aku biar dia nggak ngerasa cemas nanti in the future pas mereka dewasa atau gimana. Jadi ada tips nggak kayak Rusa? Jadi maksudnya biar gimana nanti aku bisa mempunyai keluarga yang anak gitu yang attachment-nya bagus, terus juga nanti aku bisa menginspirasi teman-teman aku maupun aku bisa kasih nasihat-nasihat ke teman-teman aku yang juga mengalami hal ini gitu. Karena ternyata ini isu yang ternyata banyak tapi nggak pernah diomongin gitu loh. Itu sih, thank you. Iya, oke. Jadi saya suka memberikan tips bagi papa-papa itu untuk curi start memberikan attachment kepada anak-anaknya itu justru dari sejak dalam kandungan, Kak Gracia. Jadi ada satu buku yang saya tulis tentang saat teduh prenatal. Jadi saat teduh prenatal itu memang dilakukan oleh orang tua sejak janin berumur 4,5 bulan, gitu ya. Jadi ternyata janin itu sudah bisa distimulasi secara visual, audio, dan juga secara sentuhan ya, rabaan itu di usia-usia tertentu gitu ya, karena memang di dalam kandungan janin itu udah siap organ-organ tertentunya. Jadi 4,5 bulan itu yang sudah mulai bisa simulasi itu pendengaran, 6,5 bulan itu visualnya. Nah, kemudian 8,5 bulan itu kita bisa mulai menyentuh gitu ya, menyentuh karena ketika 8,5 bulan itu sebetulnya kan mulai perut mama itu kan nggak rata, kadang ada tonjolan sikunya, ada tonjolan kakinya ya, lututnya gitu ya. Jadi ada tonjolan-tonjolan yang itu adalah bagian dari tubuh dari bayi ya janin ya yang bisa distimulasi gitu. Jadi kalau 4,5 bulan itu dengan suara. Jadi terus kemudian bagaimana caranya nih papa-papa bisa mencuri start gitu ya untuk punya attachment dengan janin, itu adalah karena jam wake up-nya janin itu beda dengan jam wake up kita gitu. Jadi
jam wake up-nya janin itu jam 7 malam sampai 11 malam. Jadi nggak ada papa-papa yang punya alasan lagi, nggak punya waktu buat ini ya, buat anaknya, karena biasanya kan jam segitu kan papa-papa kan udah pada pulang kerja tuh ya. Jadi pasti bisa gitu, pasti bisa. Jadi kalau mau curi start attachment dengan anak, bisa dengan melakukan saat teduh prenatal ini di jam 7 sampai jam 11, antara jam 7 jam 11, karena itu jam wake up-nya anak-anak. Nanti memang ada metode khususnya Kak, gitu. Nanti kalau tertarik bisa saya share. Jadi ada metodenya, bagaimana menjalankannya, begitu ya. Kalau misalnya audio ya dengan musik, tapi musiknya musik-musik tertentu juga ya, karena kalau musiknya sembarang musik nanti bisa tantrum dalam kandungan, nanti mamanya resah, nggak bisa tidur, gerak-gerak terus bayinya di dalam perut gitu ya. Jadi ada apa namanya amplitudo atau frekuensi tertentu lah ya yang memang dikhususkan untuk musik-musik apa namanya semacam musik-musik lullaby-nya bayi. Terus kemudian kalau yang visual itu dengan permainan cahaya. Nah, yang permainan cahaya ini persis di pusar ibu gitu ya. Jadi persis di pusar ibu. Kemudian kalau yang dengan rabaan ini kita bisa dengan meraba bagian perut yang tidak mulus ya. Jadi misalnya ada bagian perut yang menonjol itu ya, kita dielus-elus bagian perutnya itu gitu ya. Setelah dielus-elus, kita bisa pindahkan tangan kita ke bagian yang lain. Nanti tahu-tahu dia akan nendang tangan kita di bagian lain dari dalam gitu. Jadi waktu kita ngelus ya sambil kita manfaatkan dengan ngobrol sama dia. Halo Dede gitu ya. Apa ini papa misalnya gitu ya. Kalau ini kan kita mau dorong papa untuk attachment kan ya, jadi papa gitu. Jadi boleh nanti gantian ini mama gitu ya. Terus habis gitu lakukan komunikasi apa, terus kemudian tangannya bisa dipindahkan ke sebelah sini. Halo Dede, ini papa. Nanti dia akan nendang dari dalam begitu. Jadi itu yang terjadi gitu. Makanya kemudian ini juga bisa dipakai simulasi untuk anak orang tua bisa mengajar anak sesuatu dengan simulasi ini begitu, dengan pengenalan tertentu begitu ya. Misalnya ketika pengenalan cahaya kita bisa mengenalkan tentang misalnya tentang gelap dan terang begitu ya. Terus kemudian kita bisa menceritakan tentang Tuhan menciptakan misalnya ya. Terus kemudian kalau tentang sentuhan gitu ya, nanti kita bisa menceritakan tentang bagaimana Tuhan mengasihi mereka begitu. Jadi ada banyak hal yang bisa dipakai di situ. Intinya untuk mengenalkan janin sejak awal gitu ya tentang siapa penciptanya. Nah, sekali itu menjalin attachment dengan papa ya. Iya, bisa aku sering kayak kedengar kan ada orang kadang ngomong gini, ya anak kecil mah nggak ngerti apa-apa. Tapi kadang kalau dipikir lagi janin aja bisa ngerti loh gimana anak kecil gitu kan. Iya. Tahu banyak sebenarnya, cuman kasihan nggak bisa mengekspresikan. Okay. Tapi terima kasih ya Kak Yerusa. Iya, jadi namanya itu kalau kita mengajar anak yang sudah berkembang kognisinya itu kan namanya mengajar kognisi. Tapi kalau mengajar anak yang belum mencapai perkembangan kognisinya namanya metakognisi. Jadi kalau mengajar metakognisi itu bayi yang masih merah yang diajak ke sekolah minggu itu kita mengajar metakognisi. Jadi anak-anak itu bukan tidak mengerti apa-apa, tapi mereka menyerap dan segala sesuatu yang kita sampaikan itu akan dipakai pada saatnya begitu. Jadi ada hal yang tetap mereka bisa dapat begitu ya. Kalau kita metodenya sederhana, mereka akan bisa menyimpannya dan memakai pada saatnya. Oke, baik, terima kasih ya. Ya, oke. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada lagi. Ya, mau sharing juga boleh. Mari Bapak Ibu, Mas, 1-2 pertanyaan lagi masih memungkinkan? Ya, silakan. Boleh Kak Ledania. Ya, Kak Ledania.
Malam Kak Yerusa, maaf saya off cam, Ya, nggak apa-apa. lagi nggak stabil internetnya. Gini Kak, ini menarik sekali ya, terutama resilience ini kalau dikaitkan dengan komunitas. Jadi memang resilience ini nggak gampang gitu kan, apalagi waktu kita menghadapi suatu masalah. Nah, ketika tadi ada yang dibagikan oleh Kak Yerusa itu tentang apa, kausa 7 ya, 7 apa itu Kak, aspek ya. Iya. Nah, untuk satu orang aja itu bisa 7 aspek itu bisa mempengaruhi secara apa ya namanya random gitu ya. Nah, apalagi kalau itu satu masalah, satu masalah yang terjadi dalam komunitas dengan berbagai macam aspek yang random itu gitu ya, untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, itu gimana tuh ya? Bukannya tambah apa ya, tambah ruwet gitu loh. Gitu ya, Kak. Makanya tadi Kak, yang pertama adalah kita harus menyelesaikan inner journey kita. Itu kuncinya. Ya. Yang pertama adalah kita mesti menyelesaikan inner journey kita sehingga kita menjadi pribadi yang resilient, sehingga pribadi kita yang resilient ini yang akan menjadi tonggak-tonggak penyokong komunitas kita. Jadi kalau apa namanya yang tadi Kakak gambarkan kan pribadi-pribadi yang mungkin gitu ya, mungkin masih bergumul dengan resilientnya masing-masing. Nah, itu nanti akan, di situ nanti akan ada pergumulan yang berkaitan dengan battle-battle yang belum selesai itu yang seringkali bisa menjadi persinggungan-persinggungan dalam komunitas itu, Kak, begitu. Betul. Tapi mungkin kalau saya lihat dari 7 aspek ini yang paling apa ya, yang paling dominan adalah tentang pencapaian ya, supaya kita punya satu titik yang sama. Dan hal-hal yang lain, 6 aspek yang lain itu mengikuti gitu. Gimana Kak menurut Kakak? Iya, jadi ini memang saling apa ya, satu dengan yang lain itu kan memang saling berhubungan ya. Satu sama lain itu saling berhubungan antara regulasi emosi, kontrol impuls gitu ya, optimisme seseorang, kemudian empati, self efficacy ini sepertinya bukan semacam level ya Kak, tapi sesuatu yang memang ada pada diri seseorang ya, memang saling mempengaruhi satu sama lain, tapi memang nanti puncaknya adalah memang seorang pribadi yang resilient begitu. Nah, seorang pribadi yang resilient dan salah satu apa namanya gambaran seorang yang memang sudah resilient itu memang ada banyak aspek positif di dalam dirinya yang meningkat begitu. Ya Kak, maaf Kak. Misalnya nih ada satu contoh nih, saya dari di satu usaha saya gitu ya, ada satu masalah nih. Ya kebetulan kami memang sama-sama Kristen gitu kan, tapi punya itu tadi, punya tahap-tahap 7 aspek yang berbeda gitu ya, levelnya lah kalau kita bilang. Nah, itu gimana caranya itu supaya masalah itu terselesaikan tanpa harus ada saling tuding seperti itu kan? Terus apa namanya ya, saling menyalahkan seperti itu. Karena sebetulnya masalah itu, apalagi kalau sampai ada yang akhirnya menyalahkan diri sendiri gitu loh. Oh iya ya, ini salah aku ya, seperti itu. Nah, itu kan berhubungan dengan emosi dia, terus kontrol impulsnya dia gitu. Nah, kayaknya apakah peran pemimpin itu ya pasti sangat ini ya, sangat apa ya, dominan gitu untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi kira-kira apa yang harus dilakukan seorang pemimpin supaya hal-hal negatif itu tadi, dampak-dampak yang negatif itu tidak mempengaruhi secara mendalam gitu di masalah tersebut, itu Kak. Nah, oleh karena itu resilient ini tidak berdiri sendiri, tapi ada spiritualitas resilient tadi Kak. Jadi spiritualitas itulah yang membungkus semuanya ya. Jadi
kehidupan spiritualitas seseorang yang ditandai dengan kedekatannya dengan Tuhan, gitu ya. Jadi memang mengarahkannya adalah masing-masing punya kedekatan dengan Tuhan, kedekatannya dengan Tuhan, relasinya dengan Tuhan. Jadi bagaimana dia juga menghidupi firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Firman Tuhan itu nyata dalam aspek-aspek kehidupannya. Nah, itu akan menjadi satu tolok ukur bersama untuk menangani menolong untuk memiliki perspektif yang sama dalam menghadapi hal-hal yang dihadapi bersama, begitu. Kalau enggak kan nanti perspektifnya masing-masing, begitu. Nah, berbeda kalau di dunia pekerjaan itu beda kepercayaan ya Kak ya. Iya, betul. Minimal hal yang diajarkan oleh masing-masing agama kan adalah sesuatu yang baik gitu ya, nggak mungkin akan memunculkan sampai pertengkaran yang bagaimana, begitu. Oke. Baik, makasih Kak Maria Yerusa. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan Kak. Siapa ya? Ini dengan Mora. Oh iya, silakan Kak. Dari Sumba. Ya, silakan. Halo. Ya, Kak Mora. Oke. Iya. Terima kasih Ibu Yerusa Maria. Materi yang sangat menarik, bagus, dan sangat menolong kami di daerah. Terima kasih untuk GKI Pondok Indah. Saya mau bertanya, Bu. Kira-kira bagaimana atau trik atau solusi membangkitkan resiliensi, katakanlah sudah patah arang, daya lentingnya sudah tidak ada lagi. Kira-kira solusi atau cara apa yang kita bisa upayakan untuk kembali adanya resiliensi dalam pribadi ataupun komunitas. Itu saja Bu, terima kasih. Iya, oke. Baik, terima kasih Bu Ora. Jadi daya lenting atau daya lentur ini kan sebetulnya kan upaya untuk mencapai satu titik keseimbangan ya. Jadi ketika seseorang sudah putus asa atau tidak tahu bagaimana caranya, begitu ya, maka yang dicari adalah, yang perlu diupayakan adalah mencapai titik seimbang itu, Bu. Gitu. Jadi titik equilibriumnya di mana, begitu. Sehingga nanti ada satu istilahnya satu pemetaan, aku ada di posisi mana dari titik seimbang itu dan aku harus berjalan kemana. Karena biasanya kalau kita dalam kondisi tidak tahu harus kemana itu karena nggak tahu aku ada di mana ya. Jadi kayak tersesat begitu. Seperti kita lagi berjalan di tengah hutan, kemudian kita nggak tahu mana utara, barat, selatan, timur, dan harus berjalan kemana supaya bisa keluar dari ketersesatan itu. Nah, jadi kalau saya ibaratkan bahwa seseorang yang putus asa, tidak tahu apa yang dilakukan, itu ibarat seperti seorang yang sedang tersesat di tengah hutan, maka yang dia harus tahu adalah arah utara, barat, selatan, dan timur. Kemudian peta untuk keluar dari itu. Nah, peta itu adalah titik seimbang, gitu ya, atau titik keseimbangan atau titik equilibriumnya. Nah, titik equilibriumnya didapat dari mana? Ya, tentu kita harus bersandar pada kebenaran firman Tuhan. Begitu ya. Jadi kembali kepada firman Tuhan untuk melihat sebagai seorang beriman, maka keseimbangan hidup kita itu harusnya bagaimana. Begitu ya, kalau saya mencoba untuk mendasari dari firman Tuhan yang tadi saya ambil ya. Dari Paulus tadi ya. Misalnya yang saya ambil dari apa yang disampaikan Paulus tadi tentang kualitas resilient komunitas tadi yang berkaitan dengan penderitaan, kesesakan, kesukaran, itu kan saya ambil dari Yakobus ya.
Yakobus pasal 1 ayat 2, 3 dan 4. Yaitu tentang iman dan hikmat gitu ya. Jadi di situ dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila, maaf saya akan tayangkan sebentar ya. Ya. Saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada titik-titik seimbang gitu yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan, yang selalu Tuhan bisa kasih pada kita sebagai titik seimbang di tengah pencobaan atau di tengah ujian itu ya. Yang pertama di situ ada kebahagiaan, ada sukacita, kegirangan, ada penyebab dari suatu kebahagiaan. Jadi di sini anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah sebagai sukacita jika kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Begitu ya. Jadi pencobaan yang dimaksud ini dari Tuhan untuk menyucikan dan mengangkat dan menguatkan kita. Nah, ini udah titik equilibrium ya. Jadi pencobaan itu dimaksudkan untuk menyucikan, mengangkat kita, menguatkan kita, begitu ya. Nah, terus kemudian di sini juga pencobaan itu bisa datang dalam bentuk-bentuk kesukaran, macam-macam penderitaan, gitu ya. Dan ini sehingga menjadi anggapan kalau kita sebagai orang Kristen bahwa semuanya berjalan mulus, enak dan aman itu anggapan yang salah. Jadi kita sebagai orang Kristen kita akan mengalami kesukaran. Orang Kristen pasti mengalami kesukaran, menghadapi kesukaran. Jadi kalau orang Kristen menolak kesukaran, menolak penderitaan, itu berarti bukan orang Kristen yang sejati gitu ya. Oke. Dan berbagai-bagai pencobaan di sini ini bentuknya macam-macam kesukaran yang bisa dihadapi. Bisa banyak sekali, bisa bermacam-macam bentuknya, begitu ya. Jadi ini yang memang dihadapi orang Kristen. Dan kalau guru kita saja menderita, maka kita sebagai murid kita juga harus siap mengalami penderitaan karena iman kita pada Kristus. Nah, ini kembali titik equilibrium. Penderitaan itu karena iman kita kepada Kristus. Begitu ya. Nah, kemudian sikap yang benar terhadap pencobaan penderitaan adalah tetap bersikap optimis, positif ya menghadapinya dengan tersenyum, bahagia karena tujuannya baik. Menganggap sebagai suatu kebahagiaan juga berarti bahwa kita harus menghadapi itu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak menyalahkan Allah. Nah, ini juga satu peta lagi begitu ya. Oke, nah kemudian karena yang dihasilkan adalah ketekunan dan kesucian. Jadi ada hasil atau buah dari penderitaan kesukaran dan yaitu ketekunan dan kesucian. Nah, misalnya seperti itu. Ibu ya, jadi kita mesti mencari kebenaran firman sebagai titik seimbang kita. Kita juga boleh belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita yang mengalami hal seperti kita, tetapi dia memiliki satu sikap yang berbeda, tidak berputus asa, misalnya begitu ya, dan lain sebagainya. Silakan Ibu Wara. Ya, makasih Ibu. Tuhan berkati. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing untuk menyampaikan sesuatu. Boleh saya? Ya, silakan. Kalau begitu Bu, dengan terdengar suara saya? Terdengar Pak. Saya cuma belum bisa melihat yang ngomong siapa, sebentar saya cari. Ya nggak apa-apa Bu, saya juga lagi close kamera karena jelek. Oh iya, silakan Pak Ben. Ya, kalau begitu Bu, kalau tadi saya mengawali dengan daya juang gitu ya Bu ya, dan dirasakan bahwa daya juang ini adalah hanya bagian dari resiliensi tersebut gitu. Nah,
dengan satu kata yang singkat, mudah dimengerti dan mudah dipromosikan gitu sebagai satu virtue. Menurut Bu Maria, boleh nggak sih kita menggunakan kata tangguh Boleh. atau ketangguhan Ya. sebagai pengganti kata resiliensi? Karena ya maklum ya, orang Indonesia senangnya pakai bahasa yang belakangnya si gitu, biar dikira, biar keren, biar apa ke Inggris-Inggrisan gitu kan. Jadi kita kayaknya nggak begitu deh, kalau malah susah dimengerti gitu. Jadi setuju Bu, kalau kita menggunakan ketangguhan atau tangguh, Ya. dia lebih luas dari daya juang gitu Bu. Ya, boleh Pak, pakai kata ketangguhan boleh. Ketahanan Oke. atau ketangguhan boleh. Ya. Oke, dan memang benar ya Bu, bahwa kalau kita lihat Yakobus tadi, kalau kita katakan ini satu step gitu ya, step berikut, ketangguhan itu akan menimbulkan tahan uji. Nah, step berikutnya itu benarkah dia adalah agilitas gitu, atau ketekunan lah gitu? Gimana menurut Ibu? Agility ya. Tahap Karena berikutnya ya, setelah resiliensi ya. Karena dua-dua ini tidak mudah dimengerti juga gitu kan. Betul. Iya. Misalnya jadi ketangguhan dan ketekunan bahasa sederhananya. Karena ketekunan itu Pak, ketekunan ini kalau yang di dalam bahasa Yakobus tadi, ketekunan ya, yang dalam bahasa Yakobus tadi ketekunan itu justru dalam bahasa terjemahannya itu kesabaran Pak. Oh, bagian dari resiliensi kayaknya ya. Iya, jadi masih bagian dari resiliensi. Gitu. Ketekunan itu artinya ketabahan atau kesabaran. Yang dalam Yakobus ini. Hupomone, Pak. Hupomone. Iya. Ya, hupomone itu artinya kesabaran atau ketabahan. Bertahan dalam kemampuan bertahan dalam kesukaran. Iya. Iya, demikian Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak. Oke Kak, kita sudah jam 20.24 gitu ya Kakak, Bapak Ibu, Kak Yerusa, terima kasih sekali untuk waktunya malam hari ini, sudah boleh sama-sama bersama dengan kita, membagi ilmunya sama kita, boleh menjawab pertanyaan teman-teman di tempat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kak Yerusa ditempatkan hari ini berada bersama-sama kita, begitu ya, berbicara bersama kita di sini. Terima kasih Kak Yerusa untuk waktunya, untuk ilmunya. Terima kasih juga Bapak Ibu untuk malam hari ini sudah bergabung bersama kita. Ada pengumuman dulu Bapak Ibu sebelum kita mau mengakhiri acara kita pada malam hari ini. Pengumuman yang pertama, kelanjutan dari sesi ini tuh akan membahas tentang bagaimana menghubungkan antara kerapuhan dan resiliensi dari sudut pandang psikologis. Temanya bertumbuh kuat dalam kerapuhan. Nah, nanti untuk infonya akan di-share lagi lebih lanjut begitu ya, untuk tanggal dan lain sebagainya. Lalu untuk besok Kamis Bapak Ibu, Kamis minggu depan, akan ada sesduker oleh psikolog Kara Handali tanggal 28 Juli tahun 2022 jam 7 juga. Gitu. Itu pengumuman tambahan Bapak Ibu. Terima kasih untuk malam hari ini. Mari kita tutup pertemuan hari ini di dalam doa. Bolehkah minta tolong Penatua Jane yang akan menutup kita di dalam doa. Baik. Terima kasih Kak Yerusa untuk pemaparannya. Sungguh sangat membuka wawasan kami tentang resiliensi. Semoga kami bisa memaknainya lebih baik lagi sehingga kami mampu bertahan ya Ibu ya. Oke, mari teman-teman semua kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih untuk malam hari ini di mana Engkau sudah datang menghampiri kami melalui Pendeta Yerusa untuk memaparkan
mengenai virtu kebajikan resiliensi ini, Bapak. Bapak, kami tahu topik ini tidak mudah kami pahami, kami apalagi kami maknai dan kami terapkan dalam kehidupan pribadi kami masing-masing maupun kami secara komunitas. Tapi kami yakin dan percaya Bapak, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah dengan hikmat-Mu kami dapat merenungkan pemaparan ini sehingga kami dapat mengaplikasikannya di dalam kami berinteraksi di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam komunitas kami di GKI Pondok Indah ini, di dalam pelayanan kami ya Bapak. Terima kasih juga untuk Pendeta Yerusa yang begitu luas dan dalam memaparkannya dalam waktu yang singkat. Kami yakin dan percaya itu juga dari Engkau. Bapak, kami akan mengakhiri pertemuan virtual kami ini dan kami akan menjalani kegiatan kami selanjutnya. Di akhir hari ini, Bapak, kami mau serahkan ke dalam tangan pemeliharaan dan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Kak Yerusa. Selamat bertemu. Ya, selamat bertemu minggu depan di hari Kamis ya Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Kak Yerusa. Ya. Terima kasih Kak Yerusa. Terima kasih. Terima kasih Kak Yerusa. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Selamat malam. Ora, thank you. Sampai ketemu. Terima kasih. Yuyu. Terima kasih. Sama-sama. Tuhan berkati. Tante Lili. Terima kasih Karyani. Sampai ketemu. Yo, terima kasih. Iya. Duluan ya. Baby. Iya. Ketemu. Bye. Aku remove aja apa ya? Ya, gue juga. Meeting room. Yang cantik. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Tunggu. Aku kasih ke meeting room. Seva. Banyak ya. Hah? Banyak juga 40. 40 biasanya bisa lebih banyak ya, Sev? Oh iya. Iya, 100 tergantung tema sih. Tergantung tema, tergantung pembicara. Jadi kayak yang kemarin si Yuswantori juga banyak ya, Sev? Iya, yang Pak Yuswan 100. Enggak, ya sudah 100. Kalau yang yang banyak tuh Kak, yang misalnya tema-tema yang kayak kesehatan, tema-tema yang di luar teologis itu baru banyak. Iya. Kayaknya sosduker mesti lebih banyak kalau teologi. Ya, kalau sosduker lebih banyak kayaknya biasanya. Tadi itu bagus sih pemaparannya, cuman waktu dia maparin tuh sempet suaranya kecil ya, siapa ya? Soalnya kayaknya dia jauh. Kalau di aku tuh keras banget Kak, soalnya. Laptopku yang keras ya. Tergantung gadget kita ya. Ya kali ya. Jadi memang agak kayaknya kurang ini sih. Suaranya dia agak ini ya. Sorry. Mungkin bukan kecil, jauh kali ya.